Sehingga di otak saya yang pertama sekarang itu adalah masalah ekonomi. Ya. Kita tuh selalu ngomongin soal why gitu, tapi nggak fokus di how-nya gitu kan. Kita bawa oh ini ekonomi kumaha gitu tadi saya. Infrastruktur itu adalah bagian upaya untuk menekan biaya ekonomi. Kadang-kadang orang lucu kan di Cibalong ya, harga pisang seberaha, 10.000 itu dibawa kadinya jangan butut ongkosnya jadi mahal kan. Berrealita lah misalnya kan. Dengan ya kita tahu kapasitas APBD kita sekarang gitu. Jangan-jangan misalnya ini menjadi sebuah kampanye manis gitu loh misalnya dari Bapak yang nanti bla bla bla. Itu nanti dibantu dari pemerintah pusat. Asal kita punya teman yang ada di Komisi 5. Yang infrastruktur, jalan-jalan sebagian besar di Garut itu apakah dari KPPD? Tidak, cuma tidak diekspos saja. Itu kurang sebagian besar dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Nah, sekarang bagaimana kita membuat komunikasi yang terbuka? Indonesia Emas ini kalau misalkan nggak dirawat dari segala rupa, nggak dipersiapkan, tentunya bakal jadi bukan bonus lagi. Gitu. Kan ujungnya kan tadi produktif. Yang jadi soal anak muda sekarang ribet Pak, Gen Z itu ribet Pak, termasuk saya gitu kan. Ya, dunia kita dengan dunia mereka tuh beda. Betul. Nah ini yang sering dirasakan karena kita kan berada di ruang itu Pak. Makanya walking space gitu kan. Kan belum mah jelema teh kantor teh pejabat ruangan kotak-kotak geus, eta bentuk kan buka blang. Ya, blang hok aroblos segala macam. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, ini rektor saya. Ini Bapak Rektor ini. Bapak Guru. Siapa ini Bapak Gurunya? Om Dan, siapa Om Dan? Ya, the one and only Bapak Haji Abdus Sakur. Dokter Haji Abdus Sakur Engineering. Apal keren. Woi. Sehat Pak. Kalau anak-anak bilangnya Eng ya kan. Eng itu Pak. Nama angkot Elep. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Om Irfan sehat selalu. Hatur nuhun Pak. Siap. Akhirnya datang juga gitu. Udah tagline akhirnya datang juga kan. Jika gajian gitu. Ditunggu-tunggu. Ya, hatur nuhun udah meluangkan waktu datang ke Garut Update di konten Garut Memilih. Seperti yang tadi Alvan bilang di awal bahwa ini adalah konten untuk pendidikan politik. Karena insya Allah dari konten ini Pak kita konsisten untuk memberikan sedikit gambaran atau misalnya juga patokan buat mereka yang sekarang ingin mengetahui calon-calon bupati yang akan berkontestasi di Garut 2024. Pak, pertanyaan pertama orang rada dihanetan nih seetik ya kan. Karena Om ngobrolkan ayeuna track record udah pada tahu gitu. Udah pada tahu lah. Beliau sekarang menjabat sebagai rektor Uniga, terus juga ketua KONI untuk 2 periode. Dan correct me if I'm wrong Pak, bahwa this is your third time running for the election, right? No? Second time. Firstly on 2013. 2013. And after that, I focus on my work with Mr. Agus, right? Yeah, that's it for the first time. Oh, that's it for the first time. Yes. And then this is for the second time. Oke. Kemarin perhitungannya juga ketilu kali ya kan? Iya kan itu Pak. Oh, berarti kedua kali kan? Nah, nggak apa-apa. Ini kedua kalinya Bapak mencalonkan diri di Pilkada. Siap. Ini mungkin pertanyaannya, apakah ini menjadi sebuah ambisi? Ataukah cita-cita ataukah apa nih Pak? Ini kalau jawabannya kan unik kan ya. Jadi kan ya semua juga sama ya. Semua orang juga sama bahwa kita ingin sesuatu itu jadi lebih baik lagi. Apalagi saya orang Garut, sama semua perasaan saya itu kok selama ini tidak seperti yang seharusnya. Ya bayan saya ya, punten. Paling tidak dari beberapa indikator-indikator makro dan juga ya, kita komparasi dengan kota kabupaten di sekitar. Oke. Sehingga saya merasa ya wis saya mencoba untuk menawarkan diri dengan apa yang sudah saya kerjakan selama ini barangkali dianggap sebagai salah satu alternatif dihadapkan pada kondisi yang ada sekarang. Itu cara saya bekerja, cara berkoordinasi juga itu mungkin jadi semacam tawaran yang bisa di alternatif bagi masyarakat gitu. Jadi sederhana bagaimana orang nggak pakai hayu gitu kemana masakan gitu ya. Karena beberapa kemarin yang bakal calon yang pernah ada di sini kan memang beragam. Ada yang bilangnya memang pertama saya ingin pengabdian lah. Ada juga yang untuk aktualisasi diri lah gitu kan. Ada juga yang memang dari
luar kota nggak lama tinggal di Garutnya tapi tiba-tiba maju misalnya gitu kan, kayak gitu ke daerah kamu sendiri. Van, gue dulu pernah podcast dengan beliau 3 tahun ke belakang lah gitu. Udah lama ya. Waktu saya sempat nanya, Pak, seberapa besar sih saya bilang cintanya ke Garut gitu kan. Kalau memang waktu dulu pada jauh sebelum pilkada waktu itu kan saya sempat tanya gitu. Terus beliau bilang ya karena saya lahir di Garut, saya besar di Garut, saya keluar dari Garut tuh hanya untuk belajar saja dan saya balik lagi di Garut disuruh oleh orang tua gitu. Yang mana waktu dulu beliau punya tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji nah betul dibawa Pak cek kurang deh gitu kan. Dan sekarang apakah itu masih konsisten Pak dengan sekarang gitu jawabannya? Ya itu sama seperti itu barangkali kita semua sama ya, bahwa yang penting kan kebermaknaan Kang. Ya ketika tadi saya tinggal di Garut, saya lihat perkembangan di Garut, saya juga tadi kan belajar keluar negeri, ke beberapa tempat. Kadang kok tadi ini kok begini terus gitu ya. Ya terus saya juga coba dalam beberapa aspek mencoba mendekati masyarakat Garut, aspek pendidikan, aspek olahraga. Ternyata menurut saya alhamdulillah saya merasa bahwa ya bisa lah gitulah ya tapi tidak disempurnakan ya. Bisa lah bakal lebih baik lah gitu ya. Ya dengan kan saya bilang itu kan kampus kan miniaturnya orang Garut. Ya, hampir semua Garut ada di situ. Karena juga kebetulan mahasiswa kita sebagian besar orang Garut karena kita emang landlock agak terkunci ya. Dan saya tahu bagaimana saya mencoba mengupgrade mereka, memberikan pemahaman kepada mereka, membuat mereka lebih paham, mengerti, bicara tentang visi ke depan. Menurut saya sudah ada hasilnya. Kan gampang kan sebenarnya kan. Contohnya begini. Ya saya bilang sama anak-anak, kamu tuh jangan mikir Garut. Coba mikir orang tempat lain, peluang di luar. Alhamdulillah kan kemarin mahasiswa kita mereka berani bertarung, ikut ke program pertukaran mahasiswa merdeka. Yang saya bilang saya kan kaget saya teh budak Garut wani. Can pernah teka bayang di mana Papua perempuan ikut pertukaran gitu ya. Sana. Terus kan keberanian itu kan tidak akan muncul kalau tidak dimiliki dia punya visi dan juga punya keyakinan diri, potensi diri kan. Bukan biasanya orang tidak akan siun takut, enggak kan, berani. Kenapa? Mereka mungkin karena punya optimisme, punya harapan dan juga punya kemampuan yang jadi modal, ya keterampilan, pengetahuan juga attitude. Sehingga yang saya bilang, ini sudah mulai nih ada. Karena ke depan itu 3 hal yang jadi modal. Karena tantangan itu bukan hanya di Garut. Semakin banyak semakin punya PCD bisa berkembang di mana-mana dan biasanya orang Garut di luar marah rajunya. Iya benar. Gitu. Jangan saya kalau luar marah juga itu. Karena orang balik ke Garut beres Garut di Sugano kan. Karena saya bilang tadi masih banyak yang mungkin bisa ceritakan panjang lah. Nah, bagaimana cara berpikir yang menurut saya masih belum adjust, belum adapt dia disesuaikan dengan tantangan yang ada sekarang. Gitu. Oke Pak, bicara ngomongin pendidikan gitu ya, udah terbranding bahwa Pak Syakur ini akademisi. Dari pamflet-pamflet itu Kak, dari sekian banyak baliho itu Pak Syakur ini dikategorikan sebagai akademisi gitu kan. Faster and better. Iya, faster and better. Untuk Garut lebih berenergi. Diampalkan. Energi baru untuk Garut. Oke, energi baru untuk Garut. Yang jadi yang menarik tuh gini Pak. Ketika adanya universitas satu-satunya di Kabupaten Garut, otomatis ada dorongan tuh terkait angka IPM yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Semua calon kita berbicara IPM di sini Pak. Permasalahannya menumpuk di sana gitu kan. Tapi ketika ditanya solusi gitu kan, persoalan solusi ada beragam yang menjadi jawaban. Nah mungkin ini ketika Pak Syakur sekarang menjabat sebagai rektor, posisinya sudah melaksanakan itu. Nah, curiga angka IPM pakai tiuriga hukum gitu. 7 tahun 7,5 tahun Pak rata-rata angka lama sekolah tuh kan ya. Yang seharusnya 12 lah, 12 tahunan. Ini sekarang berbicara universitas gitu kan. Berapa penyerapan gitu Pak dari yang melanjutkan ke Uniga dari sekian angka tersebut? Kan begini kan. Kalau kita lihat data statistik itu per tahun lulusan SMA, SMK kali itu ada 44.000. Kemudian daya tampung di kita kan sebagai Uniga. Uniga paling banyak 2.000 orang Kang. IP berapa? 1.000 juga nggak nyampe. Ya terima ya. Dan juga ITG, semua STAI dan lain-lain, Persis dan Kasauda itu paling sekitar 6.000-7.000-an. Jadi paling berikutnya kalau 6.000-7.000 itu sebenarnya keluar ke sekolah, yang keluar Garut ya. Tema negeri lah, kemana lah gitu ya.
Sebesar 8.000. Jadi 44 kurang 8 tuh 38 ya, 36 ya, 36 ribu. Oh iya. 36 ribu. Kemudian dia tidak ikut kuliah. Oke. Itu kan berpotensi kan. Mereka tuh orang-orang yang umur produktif. Ya, kalau umur produktif kan biasanya juga konsumtif. Nah, kalau mereka tidak punya kegiatan, kenapa sih kan mengerikan. Pada sisi lain bahwa kualitas pendidikan itu jadi penentu terhadap kualitas suatu bangsa dan negara. Karena juga sebenarnya itu kan nyambung, Kang. Pendidikan kesehatan itu sebenarnya menurut saya satu lingkaran yang tidak terputus. Ya. Jadi kalau saya sih ngelihatnya bahwa ada rantai yang saling terkait satu yang lain. Dan kalau kita memutus masalah di Garut itu adalah salah satunya, pertama dulu saya bilang ya, itu ekonomi dulu. Karena kalau saya lihat dari slacknya, dari gapnya, Kang ya, pendidikan berapa? Harapan hidup Garut ya, itu sama Depok itu 2 tahunan, 2 tahun 3 tahun. 2 tahun 3 tahun berarti kalau dibagi 70 kan, gitu kan ya, itu cuma per berapa? 3%-an lah. Tapi pengeluaran Garut itu hampir 3/4-nya, bedanya 1/4, Kang. Jadi sangat jauh sekali dengan kalau di rata-rata kabupaten rata provinsi di Jawa Barat. Sehingga di otak saya yang pertama sekali itu adalah masalah ekonomi. Ya. Ekonomi. Oke. Bukan berarti kan saya bisa bilang sama Mas gini. Apa sih tahu nggak kamu tujuan pembangunan? Tilu kan ya. Apa? Pertama, panjang umur, sehat, produktif. Karena panjang umur, sehat, bukan duit ribu. Ya, itu kan pernah gaji panjang umur, produktif, tapi geringan ribu kan ya. Pertama sehat, kemudian panjang umur tapi pondok umur, sehat duit tapi pondok umur kan itu. Sehingga bilang itulah yang membuat kemudian UNDP membuat HDI, ya oke. Dari situ udah saya lihat bahwa apapun lah saya bilang kita tuh selama sekian tahun teman-teman udah pada tahu lah ya. Ini ada masalah ini ekonomi. Karena kan terus kita harus prioritas kan, nggak bisa lah kita nggak prioritas. Kita punya resources yang terbatas. Saya bilang, saya ini orang pendidikan tahu. Saya juga sebenarnya dokter saya kan ekonomi kan. Ya di UM tuh dokter ekonomi. Sehingga saya nggak paham ini kok begini. Seperti ada cash direct itu kayak BLT itu kan ada teorinya. Karena kalau masyarakat itu kan tidak punya kemampuan yang sama. Ada yang bisa dikasih, ada kesempatan jangka panjang, ada yang jangka pendek. Ya orang ini aki-aki mesti bisa ditagawe. Itu baru BLT. Tapi kan yang punya umur dia kasih kesempatan, kasih dia upgrade sama dia kualitasnya, kompetensinya, keahliannya. Kenapa? Karena seorang itu kan dinilai dari berapa nilai tambah dia bisa berikan. Dan nilai tambah itu tergantung pada pengetahuan, keterampilan dan sikapnya. Itu kan, itu dia saya berarti enak mah paling gampang mana paling dekat mah ekonomi kan itu ngerembet kemana-mana. Ekonomi jelek nanti ngerembet ke kesehatan, ngerembet ke pendidikan. Jujur saja saya biasa sering sedih ya. Ketika di sekolah di SMA Ciledug segala macam di Misal itu banyak orang yang tidak bisa, bukan terhambat sekolahnya karena masalah biaya. Di kampus juga Kang, kita juga dilematis. Betul. Ya. Dan ini lagi hangat-hangatnya Pak sekarang. Masalah tentang misalnya kayak tadi ekonomi jelas itu mempengaruhi karena masuk sekolah. Pakai biaya juga gitu. SMP dan SMA kebetulan ini lagi ramai karena saya ponakan apalah yang masuk yang ternyata saat ini dengan sistem komite sekolah dan bla 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 yang kayak gitu ada keberagaman sekali gitu kan ketika saya tanya masuk sekolah seberapa SD sekian asal deket jeung komite bisa dipotong bla 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 yang kayak gitu kan yang kayak saya ngeliatnya begini Kang ya ini hangat sekali Pak sekarang gitu. Cuman emang juga menurut saya ini mohon izin bahwa pendidikan itu kan seperti bahan pokok. Jadi orang tuh harus primer harus disiapkan dari awal Kang. Jadi jangan saya melihat bahwa kadang-kadang orang tuh kayak begini ya. Pan tahu anaknya mau sekolah. Ya kan paling tidak sudah mulai mempersiapkan. Ya itu ya. Dan kadang-kadang saya bilang saya termasuk orang ini ya nasional. Ya hayangnya berkualitas, saya pengen yang gratis. Susah tuh kan. Permasalahan gini Pak. Berbicara tentang ini kan pendidikan dasar wajib kan gratis kan harusnya kan gratis nih itu berarti terang ini saya berbicara tentang ini Pak itu saya nggak ngerti itu ini makanya saya ini mau ngobrolin tuh karena ya kan kalau Bapak jadi kan Bapak punya kebijakan lah kasarnya gitu kan untuk di daerah ini Pak jadi masuk SD Pak
SMP sampai SMA nih. Saya berbicara di ranah kewajiban pendidikan gitu kan, yang dasar yang abus ke SMA eta berapa 30. Abus ke eta yang sakitu. Yang tadi saya bilang ternyata aturannya itu dibilang ini kan harusnya gratis. Ini kan ada uang pembangunan lah atau yang kayak gitu. Jadi guys hayang nurutan juga kuliah nih Pak. Dan udah gitu yang menentukan itu cenah komite sekolah. Saya bilang kalau yang tadi berbicara tentang sekolah lanjutan is okay. Yang tadi Bapak bilang banyak pilihan lah gitu, dek jalurna prestasi, dek jalurna sodako, dek jalurna apapun itu misalnya kan yang karena di usia ini mereka sudah menentukan pilihan apakah mau bekerja atau mau sekolah. Tapi ranah SMP misalnya Pak yang kayak gitu, dan apalagi SMP kan masih ranahnya kabupaten. Siap. Ini banyak sekali terjadi praktek. Ya ini kan itu kan sesuatu yang di luar, bukan ya? Menurut saya sesuatu yang bisa terjadi. Nah saya sepakat sebenarnya bahwa pendidikan dasar itu harus gratis. Betul. Ya, dan juga di situ tugas pemerintah untuk menyediakan segalanya sesuai dengan kebutuhan. Masalahnya adalah pemerintah belum mampu. Jadi sehingga terpaksa sekolah minta partisipasi dari masyarakat. Nah ini kan sebenarnya menurut saya, mohon maaf ya, ketidakmampuan pemerintah. Kudu nama sekolah kan hanya ngandel bos kan nggak cukup atuh say. Ya. Kan ada bangunan pemerintahan. Masa itu tugas pemerintah sebenarnya, pemerintah kabupaten lah, pemerintah. Kalau pemerintah tidak sanggup, kemudian dibebankan ke orang tua. Nah ini yang menurut saya jadi sesuatu yang tidak pas. Jadi bahwa biaya itu bukan hanya sekedar SPP, biaya operasional, pengembangan, perawatan, pemeliharaan juga mahal kan. Betul. Terus kalau tidak dipelihara kan rusak. Betul. Nah ini kan yang jadi beban. Nah ini kalau saya sih berpikir bahwa disitulah pemerintah harus berperan banyak, yaitu menyediakan fasilitas sesuai dengan standar. At least kalau nggak regulasi lah Pak. Misalnya kalaupun misalnya ternyata ada sumbangan dari orang tua gitu kan, itu misalnya apakah dibatasi dan bla 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 gitu, tidak dengan angka yang walaupun lebarnya dibatasi, ternyata nyumbang nek leuwih badan banyak dia gitu kan, bisa kayak gitu. Ada saridol. Jadi kan itu sebenarnya kembali ke ekonomi kan. Kan saya bilang APBD Garut kan begitu terbatas. Minus apalagi kita sekarang. Jadi sehingga ya tadi akibatnya sehingga yang tadinya beban pemerintah itu dibebankan ke masyarakat. Sisi lain juga masyarakat juga ripuh kan, ya bagi babak belur kan, ya misalnya dibikin pemerintah itu sanggup, bikin rakyat dulu itu sanggup kan. Nah ini jadi masalah deh. Kalau saya sih mikirnya bahwa kan kita kan merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ya di beberapa kota kayak Bandung tuh udah bagus ya. Ya kenapa sih nggak kita minta bantuan sama provinsi? Kenapa nggak minta bantuan sama pusat? Contohnya kan pemeliharaan pembangunan sama pusat aja lah. Ya, atau sama pemerintah provinsi. Pak Cano aturan kan bisa, semua juga bisa kan. Bantuan deh kan tidak bantuan juga kan ada kelembagaannya kan, bisa. Menurut saya sehingga di bayangan saya itu harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Ya kalau sungguh nyambung. Saya bilang nyambung antara penting partai juga nyambung kan enak gitu. Jadi kalau politik kan ujungnya kalau politik Jadi ketika di bawah ada kebutuhan, di provinsi juga ada ketersediaan, kita sambungkan, bantu. So kau hanya mengandalkan APBD ke Garut, hanya mengandalkan kemampuan dasar masyarakat itu kan berat kan. Dan negara kita kan emang negara kesatuan kan, di mana ada subsidi dari suatu daerah ke daerah yang lain. Maka kan dapat pajak segala macam, ambil Jakarta kan ya dibagiin lagi. Tinggal itu barangkali. Bikin gampang aja, tinggal komunikasi lah. Ini solusi lah. Saya ngobrol dekat sama Pak Sagur Dejapu. Kenapa Dejapu? Dulu 3 tahun yang lalu saya beres 2021 Pak. 2024 kemarin saya beres 2 tuh di Liga juga, kurang lebih 5 tahunan lah karena gap year setahun. S1 itu saya tukang demo Pak. Ngobrolin soal kan kalau misalkan di organisasi Pak ya ada temen ini yang nggak bisa bayar kuliah gitu kan, gimana cara audiensi ke Pak Sakur aja audiensi gitu kan, yang kemudian pada waktu itu sudut pandangnya aku mempermudah tapi mempersulit Pak. Nah ini perlu dijelaskan Pak. Agar apa? Agar teman-teman yang di Uniga dimanapun itu kampusnya, yang di Garut itu bisa lah gitu kan Pak. Lu mah kan gini kan ya, kita ini swasta Kang ya. Nah ini kita ini swasta. Kita itu nggak dapat bantuan dari pemerintah. Betul. Itu poinnya. Terus kami ini harus sustain, harus maju tumbuh dan berkembang. Kalau sekarang hari ini ada, besok bubar juga ngapain? Nah juga dan kami juga hati-hati loh.
Saya bilang, "Lah kalau Uniga nggak ada, terus di kumaha gitu. Kumaha orang Garut gitu kan. gitu. Reksa kalau kemana? Ke Bandung jig we. Ya. Tapi kan kebayang Ya. lebih mahal segala macam. Hidup gitu kan lain-lain. Dan saya juga harus menarik orang-orang yang punya kapasitas datang ke Garut. Betul. Kan jadi mereka sampai dari Garut membantu kan. Saya punya 270 dosen, 70 doktor, cicing di Garut. Kan milu mikiran Garut. Ya, coba lamun dia kan. Sumbangsinya ada di sana. Terus eta kudu digaji saya. Kudu wajar atuh mereka kabur. Ya. Kan gitu. Terus dari mana? Ya karena itu akhirnya kita tawarkan. Meskipun saya sampaikan bahwa karena dari ekonomi saya ngitung nih berapa kemampuan dasar Garut. Akhirnya SPP kita sesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Jadi gitu. Idenya gini Kang. Ini harus tumbuh maju dan berkembang. Anda bayangkan kalau sampai tidak ada. Si kudu maju kan. Kudu betah, kudu lebih bagus lagi. Dan jadi lihat kan, waktu saya jadi rektor kita punya 15 prodi, sekarang udah 30. Dulu gak ada S3, sekarang udah S3. Mahasiswa kita cuma 3.500, sekarang udah hampir 8.000. Coba mun terus apa itu teh semua tuh charity enggak. Itu adalah proses yang memberikan kebermanfaatan imbal balik gitu. Ya. Kan kita swasta nih Kang. Betul. Kita nggak bisa apa kalau Anda nggak mau ya udah nggak usah, nggak maksa. Ya, mau ya yuk. Tapi seperti ini kan gitu. Tapi saya juga tanggung jawab. Saya punya punya komitmen, punya visi bagaimana menciptakan anak-anak yang baik gitu kan ya. Dapat poinnya. Jadi kemana-mana itu ya. Jadi kemana-mana itu. Pak, balik lagi nih tadi saya tertarik tadi belum ke ulas karena kepotong heula eta ku masalah pendidikan saya. Maksudnya saya paham karena posisi Bapak juga misalnya dibilang promotor lah hampir atau misalnya yang mempunyai sama kayak kalau saya bikin event gitu kan batur cik atuh cenah. Betul. Maruk aing ingin event itu. Hari ini listrik jelema itu kumaha aing kudu dibayar. Itu kumaha hayang ge ku juga gitu. Ya sudah cenah dituker ku produk cenah. Ya terkadang banyak orang-orang mungkin dan sudut pandang saya udah sampai sana Pak karena sekarang lagi kelola kecil-kecilan gini cara rasanya. Dan dulu kan ke anak kan sekolah ke saya tuh kenapa segala macam harus bilang. Tapi saya bilang saya kan harus banyak dan saya nggak dan kita tuh swasta ya. Jadi kita harus mempertimbangkan 3 tahun ke depan. Jaga-jaga bisa ada naon kan. Kontinuitas sustainability tadi itu jaga. Jatuh serius teh mana menikmati saja. Balik lagi Pak, kembali ke yang tadi saya bilang masalah nanti kita bakal ngomongin soal partai dan yang lain-lain. Tapi saya ingin sedikit mengorek tadi yang dibilang bahwa Bapak concern utama itu berarti ekonomi berarti kan? Itu yang pertama gitu kan. Ekonomi ini nyambung, infrastrukturnya apanya yang kayak gitu. Nah kemarin kita banyak ngobrol di sini Pak, berdebat gitu, bukan berdebat lah, bertukar pikiran teman-teman. Tapi saya selalu bilang ya kita tuh selalu ngomongin soal why gitu, tapi nggak fokus di how-nya gitu kan. Bolehlah sedikit berbicara atau tentang apa yang akan dilakukan nanti, misalnya kayak tadi yang sedikit Bapak bawa, ini ekonomi kumaha gitu tadi saya gitu kan. Sedikit Pak, kita agak ajak buat teman-teman berimajinasi lebih bagus nih. Jadi gini kan, kita kemarin survei kecil-kecilan bahwa masalah yang ditanyakan masyarakat itu adalah masalah infrastruktur. Begitu Pak Jokowi juga bilang infrastruktur. Kenapa sih infrastruktur itu? Infrastruktur itu adalah bagian upaya untuk menekan biaya ekonomi. Dengan infrastruktur yang bagus, maka biaya transportasi akan turun. Sehingga ongkos produksi akan jadi lebih bersaing. Ya kan itu kan ya. Kadang-kadang orang lucu kan di Cibalong ya. Harga pisang seberaha. 10.000 itu dibawa kadinya jangan butut ongkosnya jadi mahal kan. Jadi lebih mahal daripada. Nah, sehingga di bayangan saya adalah sekarang bagaimana caranya kita menyediakan infrastruktur yang baik. Yang bisa membuat proses produksi jadi efisien, lebih murah. Sehingga perlu kita bisa bersaing. Selain itu juga sebenarnya juga itu meningkatkan tadi kan proses aktivitas masyarakat. Sekarang kan di mana-mana kan orang bicara bahwa dulu tuh orang beranggapan bahwa komponen utama tuh biaya transportasi, sekarang kan enggak. Anda kan kita beli makanan via Tokopedia contoh ya. Itu cuma 2.000, malah gratis kan. Jadi sekarang tuh tren di dunia itu adalah bahwa biaya transportasi jadi semakin murah. Dulu tuh biaya transportasi komponen utama dalam satu produk ya. Sekarang makin kecil. Nah, tren itu harus kita jaga. Caranya adalah meningkatkan sarana infrastruktur di daerah. Kan ngomong di mana-mana bicara biaya transportasi yang murah, tapi kita masih bicara biaya transportasi yang wah, jadi perbaiki. Nah, ngomongin soal perbaiki itu Pak, maksudnya kayak gini. Contoh lah, kita ngomongin infrastruktur yang paling kecil misalnya jalan raya lah gitu kan.
Dan kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat di apalagi Garut Selatan yang berbicara tentang jalan gitu kan. Nah, kumahnya ngobrol kalau bisa kita berrealita lah misalnya kan. Dengan ya kita tahu kapasitas APBD kita sekarang gitu kan. Itu yang ya saya kan? tertarik. Yang mau yang kayak gitu. APBD sekarang. Jangan-jangan misalnya ini menjadi sebuah kampanye manis gitu loh misalnya dari Bapak yang nanti bla bla bla. Makanya yang lain mah saya pengen ngomong ngebedah di mana itu duitnya bla 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 kayak gitu. Gini kan bahwa negara itu kan ada kewenangan dibagi-bagi. Ya, betul. Kementerian, provinsi dan kabupaten. Yang digarap juga sama kan kabupaten. Ya. Karena punya wilayah sama kabupaten. Betul. Nah, sekarang bagaimana kita mengundang bahwa biaya pembangunan itu datang ke Garut via provinsi, via kementerian. Saya terus terang, saya ini kan kemarin banyak dengan Pak Adi Ginanjar, mohon maaf ya. Bilang Pak Sakur katanya, Pak Sakur nanti kalau jadi bupati nggak usah mikirin bangun infrastruktur, itu nanti dibantu dari pemerintah pusat. Asal kita punya teman yang ada di Komisi 5 yang infrastruktur dibangun, kemudian juga di provinsi juga begitu. Loh, jalan-jalan sebagian besar di Garut itu apakah dari KPPD? Tidak. Cuma tidak diekspos saja. Betul. Itu kurang sebagian besar dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Nah, sekarang bagaimana kita membuat komunikasi yang terbuka, yang terukur dengan komponen-komponen di luar tadi. Ayo bangun Garut, kan bangun Garut bukan tanggung jawab orang Garut saja. Dan juga tapi kan itu perlu komunikasi, koordinasi, kelegowo untuk berbagi. Nah, kan tinggal gitu kan. Karena makan tinggal ngobrol. Ya kan kita minta ke provinsi, Pak, ini ada jalan ini bisa nggak dibantuin? Bisa langsung. Apa kalau ini Pak, ini bantuannya Bu, ini bukan tanggung jawab mana? Tanggung jawab pemerintah provinsi. Ini tanggung jawab kabupaten, ini bukan jalan provinsi. Ya kan bisa ngasih bahan ke desa. Desa dia perbaiki jalan. Kan gitu kan. Semua itu kan saya bilang intinya kan membangun. Tinggal komunikasi sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Kalau saya bilang ini jalan provinsi, jalan pusat, ini jalan kabupaten, sama hitung-hitung tuh. Makanya kan semuanya. Enggak bisa dipilih-pilih lagi Nggak bisa gitu. Kan selalu ada solusi lah. Jadi ulah kieu saya sama apa Hilmi tahu. Mana mah ngomongin solusi wae cenah. Tara aya mana ngomongin masalah tara solusi, berarti mana bagian di masalah. Bagian dari ngomongin masalah. Ya ngomong solusi lo kumaha kan saya bilang. Nah itu yang terus solusinya gimana saya bilang? Ya nanti saya kebetulan saya juga teman-teman di engineering ya di PII kan datang ya di Garut jalan bisa tadi diperbaiki atau mungkin ada program apa. Nah, bisa kita bantukan mereka, kemudian juga teman-teman di partai politik juga bisa kan ujungnya kan tinggal komunikasi aja. Banyak juga program CSR banyak lah. Cuman ujungnya kalau komunikasi dan satu lagi ya, ulah bisa ngali itu bisa ngebagi. Nah itu Pak. Sorry sebentar. Nah, ini kan baru satu panjang dibedah kan, baru ngomongin infrastruktur gitu. Nextnya apa Pak? Karena misalnya gini, ini pun biasanya suka menjadi sebuah dilema ya. Ketika Batu nggak bangun butung lah yuk, Berikutnya ini berikutnya apa ya Pak? Nah ekonomi itu kan kita bicara ekonomi. Kan kita hitung di PDRB berapa yang dihasilkan oleh suatu daerah. Betul. Ya. Nah produktivitas seorang itu dipengaruhi apa? Ya jelas kan. Yang pertama modal ya. Mana ya kan modal gede bisa cepat kan. Modal itu ada modal insani, ada modal kapital, modal lain-lain. Nah sekarang modal nginjil. Jadi kan dia sederhana kan. Dia sederhananya ya matematika sederhana. Nah sekarang orang di sawah. Ya modalnya saya nyawah. Jadi itu kumaha. Ya hasilnya saya enak sekarang enak orang pakai di sawah, pakai bibitnya yang bagus. Pupuknya bagus juga, kemudian juga alatnya mekanisasi, kemudian juga metodenya juga baik. Kemudian dia pakai alat-alat mekanisasi yang baik, bukan robotik ya, mesin-mesin. Kan akan mahal kan? Cuma hati-hati untuk bisa menjalankan mesin itu harus punya pengetahuan, punya keterampilan, beda. Kan bukan pakai unggul kan rusak begitu maker. Jadi kan sederhana kan? Jadi kalau gitu gimana? Ya kemampuan produktivitas seorang itu dipengaruhi tadi. Salah satunya adalah keterampilan, pengetahuan yang dimiliki seorang skill, attitude, kompetensi tadi ya. Nah, kumaha carana? Ya kita ke sana, baru bicara pendidikan. Sebagai bagian dari bagaimana meningkatkan produktivitas atau nilai tambah yang diperoleh oleh seseorang. Nilai tambah ya, nilai tambah. Ya kan juga tadi kan anu pun ternyata juga kieu lah. Anu nyeun dokulob
endog kulup kan untungnya seberaha. Tapi endog kulup dijadikan packaging dan segala macam jadi mahal kan. Iya. Itu ada proses yang sebenarnya tidak jauh berbeda, tapi ada sentuhan teknologi, pengetahuan. Makanya saya percaya nya kudu diwarah jelemana, dididik. Supaya dia bisa menghasilkan lebih banyak lagi dibandingkan dengan orang yang lain. Jadi dengan memperbanyak pelatihan kah? Sekarang lain yang bedanya. Sekarang Gen Z sekarang itu nggak seperti paradigmanya nggak begitu, Kang. Saya mah bilang gini, gampang we kumpulkan budak umur Gen Z, ya tinggal bikin video YouTube, kau pelajari sama-sama, diskusi sama-sama, cari satu model yang bisa diimplementasikan di tempat situ tersebut. Jadi sudah gitu pemerintah ngasih insentif, ngasih insentif dalam bentuk modal, bantuan, pinjaman, akses marketing, supaya mereka jalan. Kenapa? Kan dunia kita dengan dunia mereka tuh beda. Betul. Nah ini yang sering dirasakan karena kita kan berada di ruang itu, Pak. Makanya walking space gitu kan. Kan belum mah jelema teh kantor teh pejabat ruangan kotak-kotak geus eta bentuk kan buka blang. Blang hok aroblos segala macam. Ada pertukaran pengetahuan, perilaku, kemudian wawasan kan gitu kan. Di sebayang saya itu kan, ada dikumpulkan anak-anak, mereka diskusi sama-sama, kemudian cari solusi. Kan dulu makan yang namanya pelatihan teh, aya instruktur, aya meja, aya siswa, aya mesin, ningalikeun gitu, enak mah teu kudu. Tinggalikeun video. Terus belajar sendiri lebih cepat. Dan anak kita lebih cepat mereka itu. Jadi that's it gitu. Tidak serumit itu gitu. Yang penting di situ kan ada hadir tadi soal misalnya kayak ada ide mah geus loba ya Pak, misalnya saya juga ngeliat konten usia gini kayak gitu. Nah, mungkin sedikit bantuan dari Bapak tadi misalkan berikan insentif kayak untuk peralatan atau apapun misalnya itu yang kayak gitu. Dan sebenarnya kayak contoh kemarin Pak, salah satu di Festival Bakso Aci gitu kan. Ada 2 bakso yang lagi viral kemarin yang ngantrinya panjang gitu kan. Nah, Mang Ono dan Mang Kikim gitu kan misalkan. Dan buat dia sendiri sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa nih. Mereka berjualan setiap hari seperti biasa. Tiba-tiba datang ada influencer ngevideo, dibikin dan boom jadi viral gitu kan. Tugas mereka mah sebetulnya dia cuma konsisten membuat produknya bagus dan enak gitu. Dan ketika ada tangan lain ya bayangkan kalau misalnya influencer ini misalnya kan, karena mereka kan datang tuh dengan keridoan. Dulu pernah misalnya hal-hal ini dilakukan juga oleh waktu ketika pas Covid dilakukan oleh Menteri Pariwisata yang baru, karena pemerintah menyiapkan budget influencer. Jadi dia mengundang beberapa influencer datang ke wisata A, wisata B, wisata C. Nah kalau misalnya santannya berarti kan Bapak ada inline ya, saya gini, saya malah lebih komprehensif lagi kan. Namanya intervensi sosial. Intervensi sosial itu intervensi sosial begini. Sekarang di bayangan saya, benak saya, ini ada satu desa nih. Desa ini kan tertinggal. Di desa itu bukan hanya datang kita kasih influencer jual, tidak. Ya, dia juga kita edukasi, ya tentang bagaimana digitalisasi dan lainnya. Nah, itu tidak bisa dengan hanya mengandalkan mereka orang desa sendiri. Nggak bisa hanya mengandalkan aparat pemerintah. Apa yang saya lakukan? Saya simpan mahasiswa, orang yang punya wawasan lebih luas, punya keterampilan, punya sikap. Kan masalah teknologi juga masalah sikap, perilaku kan. Simpan di situ selama 4 bulan atau selama 1 semester dengan harapan bahwa ada perubahan persepsi, paradigma, pandangan tentang bagaimana dunia yang ada. Dan salah satunya tadi influencer juga masuk kan. Kan sekali misalnya gitu. Tapi nggak bayang influencer. Tapi kalau influencer saya juga kan di bayang saya dia juga disiapkan bagaimana dia memproduksi dengan lebih cepat, lebih higienis, lebih enak, dan dari research. Research jadi gitu-gitu bakso teh kan ada tambahan. Itu kan intervensi. Dibantu sama suatu komunitas yang punya grade yang mungkin lebih baik, yang itu membantu kasih itu. Jadi influencer itu hanya bagian kecil dari intervensi sosial. Itu hanya bagian kecilnya berarti. Di bawah dunia sekarang kan ada ngejual keluar kota tuh kudu masang iklan luar kota influencer, kan? Beres kan gitu. Nah sekarang juga begitu. Bukan hanya masalah jualan, masalah produksi juga bisa begitu. Bisa kan? Karena itu yang saya tawarkan Pak, misalnya contoh kayak beberapa kali kita ngomong promosi lah, misalnya hayu ka Garut bla kayak gitu kan. Tapi sudah dihadirkan promosi yang ini ya. Nah, misalnya lah. Dan ada budget promosi itu ada besar gitu. Dijadikan masing-masing gitu kan, hasilnya pun ya kayak
Kalau misalnya saya gitu kan ada di sana atau misalnya kita diajak diskusi deh misalnya kayak gitu. Terus ini nih ada cara yang oke lah bisa dibilang instan misalnya, tapi terkadang ya instan pun juga diperlukan efektif gitu kan. Ya. Karena tinggal nanti sustainnya kita yang tadi Bapak intervensinya saya bilang seperti apa nih untuk pengembangan tapi minimal at least kapelong weh aku jelema teh diobrolkeun gitu loh. Iya itu. Ya gitu. Saya masih ingat dulu ya istilahnya bagaimana kita merubah sikap perilaku pandangan suatu keluarga. Dulu orang tua saya punya namanya Family Helper Project. FH. Dia tuh cara merubah paradigma orang itu kan kayak ini. Orang suruh bebersih. Mun bejaan kurang suka ambek. Bejaan anakna. Nanti kalau bapaknya jorok, anak lagi bejaan. Pak, eta teh teu bener. Eraeun bagitunya. Kan cara ngedidik anak juga kan orang taat sama traffic light juga kan gitu kan. Anak yang itu Pak merah, Pak. Nah, caranya apa? Merubah pandangan sikap perilaku seseorang terhadap sesuatu dengan kita intervensi. Tok. Intervensi bisa dari bottom up. Ya, bisa dari top down. Sekarang gini, ada masyarakat ini dah hirup dah kelakuan tergantung tadi ke paradigma ya kan dia kan. Kita ngasih kejelasan, Bapak, sekarang zaman udah berubah. Sekarang tuh yang namanya jualan tuh kudu tong jual di dewa kayak di luar kota kayak datang cara kumaha ya aya internet kan gitu. Ini cara terus itu gimana? Ini cara pakainya lo. Ini lo cara ini lo dampaknya lo, ini lo hasilnya. Kan gitu. Kalau masyarakat malah mun aya buktina kan gampang. Iya, ya, itu kan. Tuh kudu gogorokan deui karena sekarang orang undang influencer kan. Dari ngalisi itu kan. Kan gitu. Kan itu saya bilang itu ayo datang situ. Yang penting mah menyesuaikan paradigma berpikir mereka. Tentang bagaimana tentang masa depan itu seperti apa, format masa depan seperti apa, dan nggak bisa hanya dengan satu orang datang sapoe 2 poe mau bisa, kudu panjang, continue deh Pak. Nah, selama 4 bulan lah, udah gitu tinggal supaya mandiri, waktu itu jadi bahaya kan malah jadi tercoki kan, masa kan mereka digantikan, kita kan hanya membuat mereka lebih mandiri. Seru-seru Pak, banyak insight sekali ini. Memang sama guru ini gini Om. Gini Pak. Setiap momentum politik kalau masyarakat itu selalu muncul hope gitu kan Pak, karena ada tawaran-tawaran dari para calon termasuk mungkin Pak Sakur. Nah kalau misalkan betul tadi yang dibilang kata Bapak Prof Hilmi itu kan bilang ya kalau misalkan ngomongin masalah itu ngomong solusi kan boleh bawa bagian dari masalah gitu kan. Nah kalau misalkan ngobrolin Pak Sakur ini sebagai rektor yang kemudian membuka beberapa jurusan gitu kan ya. Itu menurut saya juga bagian dari solusi kecil lah gitu kan. Pun bisa di sudut pandang solusi besar gitu karena SDM-nya dikecil di sana. Ngobrolin sekarang ekonomi buat fakultas ekonomi. Ada program bisnis digital tuh kan yang baru itu kemudian pariwisata. Tentunya itu melihat beberapa masalah yang ada di Kabupaten Garut gitu kan Pak. Nah, yang kedua tuh Pak, ada juga ngobrolin tadi PDRB yang dimana PDRB kita kalau gak salah 30%-an pertanian Pak. Nah itu anak Baperta itu kan Pak banyak juga yang masuk ke sana gitu kan, tinggal poles-polesan sedikit lah Pak ya. Nah itu yang jadi soal setelah keluarnya apa tuh Pak biar sesuai yang diharapkan tuh. Iya kan begini Kang, contohnya begini ya, sekarang kita ingin meningkatkan produktivitas petani kita. Ya terus gimana ya, mereka kan punya kemampuan terbatas. Ya kita harus bantu intervensi penyuluh pertanian. Petani siapa yang biayai? Gak mungkin masyarakat kan, pemerintah. Pemerintah komitmen nggak? Ya semua itu dong. Ya terus kemudian juga kalau bisa mah jangan orang luar atau cing orang Garut atau kan gitu kan. Banyak orang Garut, hok orang dinya, gaya pemerintah dibantu oleh pemerintah mendidik masyarakat situ supaya produktivitas meningkat. Dia juga merasa tanggung jawab dengan bagian masyarakat Garut. Tugas pemerintah kan gitu. Yang sering itu saya tuh nggak nyambung antara pandangan saya tentang masa depan dengan apa yang saya lakukan. Saya bilang saya bikin pariwisata, saya bikin bisnis digital, saya bikin transformasi, tapi tidak nyambung dengan program pemerintah. Kan jadi kita gejed, gitu kan? Padahal saya udah nyiapin, ya. Udah loh, bukan saya dulu yang saya masih ingat 98 saya buka teknik sipil di ITG. Saya dulu wakil rektor, wakil ketua ya. Kenapa? Saya ngelihat nanti itu penting itulah infrastruktur. Saat itu di Garut tidak ada satupun sarjana sipil. Kenapa? Lulusan ATPU. ATPU kan dia tilu. Ya, sedangkan di Garut tidak ada sekolah teknik. Akhirnya suka Uniga. Jadi SCJ nanti Dr. Andes. Bener tuh? Ya, itu kan terus kumaha. Terus suruh keluar soalnya dia nggak mau kan, dia punya pekerjaan kan. Dulu mah kan
nggak ada sekolah jauh segala macam ya. Terus saya bukan sobat itu. Akhirnya sekarang informasi dari itu kan baik. Dan saya bilang ya sekarang saya berharap bahwa dengan adanya orang-orang yang terlatih, mereka akan memperbaiki kualitas pekerjaan dalam bidang sipil. Ya karena orang Garut kan, kan gitu otak saya. Pun sekarang Pak ada bisnis digital gitu kan, sama gitu, pariwisata, bisnis digital, apalagi kewirausahaan. Loh salah satu indikator kemajuan negara kan persentase wirausaha. Terus saya gimana? Saya siapa? Tapi kan bukan percuma. Ya kan didong kalau ada kebijakan di pemerintah. Contoh saya bilang, saya mah tukang ngadu-ngadu jelema. Jadi gini, ayo kompetisi. Ayo kan, bikin kita kan ada kemarin startup. Ayo masuk bikin proposal. Bagus kita minta ke Dikti. Tapi nggak semua dapat kan? Yang nggak dapat kita pertandingan lagi. Mereka ada startup bisa ngasih duit nggak besar, cuma 10 juta. Coba kalau kasih 50 juta itu cepet. Ya biasalah usaha mah terlangsung hasilnya 5-2 bahasa geus hade kan ya. Tapi kan kudu mulai kan. Betul, saya bilang kenapa nggak ke situ. Dan kita contohnya gini, saya minta Hok di Cibalong, Cing mana startup Cibalong yang bagus memanfaatkan potensi. Kalau bagus kita kasih insentif, kasih insentif, ya kan? Mereka jalan Kang, udah oblak mah, antep weh, bikin sorangan. Cuman itu dampaknya bakal lebih besar kalau misalnya ternyata itu kita bikin kan. Ya, jadi lamun misalnya Uniga hese gadgetnya bunyi pemerintahan rebut pemerintahan gitu ya. Jangan jadi pertanyaan tuh model pentahelix yang ada tuh Pak yang selalu dibicarakan itu seperti apa berjalannya gitu kan. Jadi gini, bisa juga nggak nyalahin kan karena teman-teman di bukan Pemda juga kan berbeda-beda generasi kan. Iya. Itu kan. Lintas generasi kan. Sekarang belum tentu sama persepsinya dengan bagaimana kita ngolah anak-anak ini kan. Saya makanya ngolah mahasiswa. Betul. Apal kan isagen sebagai biasa cara pandangnya mereka. Kalau mohon maaf kalau Pemda mungkin beda pandangannya. Betul. Kan belum secepat kita. Karena Pemda kan ada regulasi, jangan salah Pemda. Ini segala macam tuh diatur, ada aturan. Udah gitu kan. Jadi mau mengenalkan kebijakan kira datanya tahun baheula. Anyar can aya tuh. Aturan belum ada kan enggak boleh aturannya. Kalau kita mah enggak, orang swasta, lobah weh. Juga saya bilang ban, MSIB. Saya tuh pengen mahasiswa saya tuh berani keluar. Ya udah gitu kamu kalau ikut MSIB, KMM kamu gak usah ikut KKN. Menang duit segala macam gitu. Enak pikir-pikir, ternyata budak kita jadi ketinggalan dalam bidang pengadilan masyarakat. Kita berubah lagi aturan. Kita harus swasta, kan lebih cepat. Ya. Nah, saya bilang tadi, ya mestinya juga tadi begitu ada perubahan. Ya nggak usah sungkan-sungkan gitu. Nah, kita tepat juga kalau misalkan diskusi soal lapangan pekerjaan dengan Bapak. Karena memang pasti Bapak memikirkan tuh hasil lulusannya mau dikemanain. Iya. Nah ini gimana Bapak? Ada apa nih? Ya kalau kita kan ukuran indikator perguruan tinggi itu ada 3. Ya pertama siswanya pertama dia melanjutkan sekolah. Betul. Yang kedua wirausaha. Yang ketiga itu jadi pegawai. Melanjutkan sekolah itu Pak? 3 kan ya. Jadi perguruan tinggi itu cek berapa persen mahasiswa yang melanjutkan studi ya. Makanya kita buka program itu. Dan berapa yang wirausaha? Maka kita kan bikin wirausaha. Juga ada job fair, ada ada entrepreneur day ya. Untuk juga ada pertandingan kompetisi di antara mereka supaya mereka belajar lah. Dan juga ada yang bekerja. Bekerja kan kita job fair, kita buka ya. Dan kita juga akan mewajibkan mahasiswa bahasa Inggris wajib, Sanekin. Kemudian juga LSP, sertifikasi profesi, sertifikat luar negeri dan lain-lain. Tapi ujungnya kan ke yang bersangkutan, ya. Itu yang bisa saya kerjakan. Dan kita juga membuat kerjasama dengan berbagai macam pihak. Intinya bahwa kita melihat bahwa ternyata bahwa salah satu yang menyebabkan orang itu bekerja itu bukan hanya kecerdasan tapi juga sikap perilaku. Makanya saya bilang ketika masuk Uniga kan masuk ke PBN dulu. Tas. Ya Pak, saya juga itu. berkesan mau lagi tidak. Ditanya berkesan iya. Tidak. Kenapa saya bilang saya ingin begitu masuk punya standarisasi perilaku. Nah, menurut saya anak saya udah lebih rapi, lebih tertib segala macam ya. Tapi juga kan tetap kan lingkungan rubah lagi. Betul. Ya kita juga selalu berpikir sama juga tentang pekerjaan. Kita pikirkan kita punya pengembangan karir, kita punya inkubator bisnis. Cuman tadi kan ya saya bilang lagi ini harus nyambung ke pentahelix tadi. Kalau tujuannya harus susah kita nggak mungkin. Pak, saya pengen tarik lebih besar. Ini karena si Elvan mantan mahasiswa jadi nanyakan soal kuliah gitu tuh. Kita tarik coba ke masalah yang Garut Pak. Karena tadi kita baru ngebahas soal satu hal soal ekonomi gitu kan. Kita sudah mengalami 2 periode
dari Bapak Rudi dan Helmi, dan sekarang kita melalui transisi nih yang sedang dijabat oleh pejabat bupati gitu kan. Kita banyak mete ya. Apa? Dan dulu Bapak Sakur yang kritikal pisan tuh asa jadi bager gitu ya ngabalan jeung pemerintah teh gitu. Terakhir teh kan karena apakah Bapak menjabat Porda karena ini Porka atau apa. Tapi kalau boleh Pak, kita nggak usah ngomongin apa namanya yang kurangnya lah, atau habis saya maksudnya nggak usah, kita bukan menjelek-jelekan atau apa gitu, tapi apa yang ingin dibenahi gitu atau yang dilanjutkan dari legasi-legasi yang sudah dilakukan oleh beliau, karena satu dari rejim tersebut juga kan akan berkontestasi juga dengan Bapak nih sekarang gitu. Saya nggak tahu apakah Bapak mau berpikirnya kritis bahwa ini harusnya seperti ini dan bla bla, karena tapi yang sudah ya sudah gitu, karena itu sudah 10 tahun berjalan gitu kan. Nah, yang ingin kita tanyakan, apalagi misalnya setelah 10 tahun keselang heula yeuh ku batur. Batur ya nyebutna da. Tah apa? Tah. Juga. Siap. Diselang. Nah, apa yang apakah Bapak mau menawarkan misalnya bahwa saya bakal beda, saya bakal apa siap. Dan kayak gimana gitu. Ya. Jadi gini, saya punya slogan kan, faster and better. Fast response. Saya melihat beberapa masalah di Garut itu karena keterlambatan respon, kecepatan. Contoh ya stunting. Stunting itu kan sebenarnya kan bisa ditebak, kan bisa diprediksi, kan gampang Kang. Saya lihatnya di daerah-daerah kan pasti kan sering berkunjung, lihat gimana segala macam kondisi apa, ya harus cepat segera diselesaikan, cari akar permasalahannya. Jangan sampai ditunda-tunda dulu, nggak apa masalah. Itu yang saya bilang, kita tuh kemarin tuh agak lambat gitu. Kan 2000, kan punten ya. Kan 2021 kan ribut, kan 2012 juga ribut. Padahal kan bisa dideteksi lebih awal. Kan kita punya posyandu. Ada warning alert. Ada bahaya ya. Kan kita kalau kita mau bicara batas atas batas kontrol ya, quality control kan begitu nyampe di bawah, wah ini masalah nih. Cepat segera kan. Ini mah juga nanti telat gitu. Diantep kan. Sebenarnya kan kita punya data. Dan saya juga melihat bahwa pun tadi manajemen datanya kurang bagus. Baik, tadi saya bilang datanya jadi saya bilang saya ini orang teknik, saya orang guru statistik. Dia baca data. Cing, ya kumaha kok begini kok trennya. Jadi jangan nunggu terjadi, trennya udah ketahuan. Ini trennya begini. Tadi kan masalah sekarang anak masalah angka kematian ibu bayi kan ketahuan kan. Ada masalah kalau stagnan berarti ada masalah nih. Kan kemudian bahkan berkurang. Bahkan kejar, cari apa masalahnya, cari solusinya, dan itu harus secara intensif. Cari gerakan-gerakan dan itu dalam data itu kan bisa menggunakan digitalisasi dan lain-lain. Berarti maksud Bapak kemarin penanganan stunting itu terlalu lambat. Itu masalah. Iya, udah kejadian 2 tahun ribut-ribut, baru ribut. Kan sebenarnya kan kita punya posyandu. Punya posyandu kan kita juga punya data masalah kelahiran anak, kematian anak, kan bisa dideteksi. Itu langkah preventif yang harus dilakukan. Iya, dari awal. Itu juga masalah pernikahan dini kan berpotensi Kang. Pernikahan itu berpotensi akan menimbulkan anak stunting. Masalah ekonomi, juga masalah sekolah juga Kang. Enak bulan ke sekolah, non gawe coba. Bisa kebayang. Ya paling kan gitu. Kita jelema nu teu boga duit, teu boga kawin, terus anak lu di palaban naon. Terus gimana dia cara berpikir dia? Kan udah kebayang. Jadi kurang merespon terhadap simptom-simptom gejala-gejala yang ada gitu. Jadi begitu ada gejala dia langsung jangan nunggu kejadian dulu. What do you propose, Pak? Itu saya bilang kita punya alat warning system itu. Jadi kita ajak masyarakat semua terlibat. Ayo diberi perangkat-perangkat dan data. Saya yang pertama saya kerjakan data itu yang mengingatkan gitu kan, Pak. Data saya kan validasi data semua. Kan kita tuh data harus berantakan. Pernah beberapa kali kita bilang, ada juga yang bilang mahal itu. Kalau misalnya kita ngomong ya sebentar nih Pak. Ada yang bilang cek saya teh beren zaman baheula pan anu ngetrok teh benernya single PS teh hiji-hiji yang kayak gitu. Nah sekarang kita dengan jejaring komunikasi gitu kan harusnya bisa dong beres gitu kan. Itu kan saya bilang saya bukan masih contohnya udah aja masih kasih kewajiban dan data segala macam, kasih aplikasi sederhana kan. Tidak seperti dulu datang tanya seorang 10 menit concong-treng nggak usah. Tetap jadi kan gitu. Kenapa? Karena seringkali saya beranggapan bahwa
manajemen data kita kurang baik sehingga keputusannya nggak akurat. Betul. Jangan keputusan membuat programnya pun juga nggak tepat akhirnya. Gitu, kan. Anu dibutuhkan di lapangan naon, anu di jinaon kan jadi seperti itu kan. Sebenarnya nggak sendirinya. Karena dia gitu kan Pak. Dan ini sebenarnya menunggu Bapak dan jadi wakil. ya kan gitu kan. Sebenarnya nggak so bayangkan, dan itu kan kolegial. Ya, kalau itu tinggal bagaimana kita mendrive supaya data itu benar-benar update. Ya. Termasuk yang data di TKS itu yang jadi persoalan Pak. Semua juga Okay. kan. Jadi kayak gini, kayak juga data kemiskinan juga kan perdebatkan. Sebenarnya kenapa nggak diselesaikan? Pak itu Pak benar Pak. Definisinya itu gimana? Ya teangan atulah cek saja. Untuk ngomong masalah tanpa menyelesaikan masalah karena Anda jadi bagian dari masalah. Oke. Sosial kumaha gitu. Itu baru satu hal Pak. Tadi masalah stunting, karena maksudnya berbicara soal misalnya apa? Karena Bapak tahu ilmunya. Bapak tinggal nanti mungkin pertanyaan itu eksekusinya seperti apa gitu aja. Karena kita selalu bilang bahwa ya eksekusi yang mahal itu sekarang tuh eksekusi gitu kan. Saya bilang, saya itu tidak merasa jumawa, tidak. Itu saya punya pengalaman. Saya ngurus mahasiswa ketika Covid. Dosen numbung pakai online, masuk nolak segala macam ribut Kang. Termasuk saya KKN Covid dulu. KKN Covid tapi kan semua selesai. Ya dengan segala keterbatasan. Dan juga dulu di uni, dia sekarang kan masuk kan pakai fingerprint segala macam. Semua ikut kok akhirnya. Dan ketika ada titik krusialnya harus kita jaga ya. Di Konige beda-beda aja mana. Sedikit kan ayo sekarang kan ini acara besar ya. Tapi semua orang mau kan. Semua tuh keteteran. Kecamatan keteteran, desa keteteran, hati keteteran, tapi ya kita buat sesuatu bukan suasana masalah ekonomi, masalah harga diri, masalah kehormatan. Kan jadi KW kan. Ini kan gitu kan. Tidak kemudian kita gara-gara satu masalah kemudian kita mundur, tidak. Dan orang Garut terkenal dengan fighting apa ya. Telas tuh sih domba gitu. Jadi enggak inilah. Ya, yang pertama tadi stunting. Nextnya ada Pak? Yang itu kan ekonomi itu. Gini, lapangan kerja. Lapangan kerja itu kan kita tuh tiap orang lapangan kerja sesuai dengan kemampuan orang kan. Jadi ada yang bisa yang high tech, ada yang tidak. Ya. Nah berarti kan tetap juga kita harus mengalokasikan kegiatan partisipasi padat karya di daerah terpencil. Padat karya kan itu pakai berat traktor lah. Karena sampai kemudian juga kita menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih produktif. Ya, jangan hanya kemudian padat karya, traktor tidak boleh masuk kan salah kan ya. Nah kemudian juga kita tadi tambah pengetahuan keterampilan. Dan anak mudanya terutama diberi pandangan paradigma baru ya tentang apa itu bertani. Kan nama orang bertani timbalan juga zaman Firaun pakai pacul. Iya, Pak. Terus selama ini ngapain aja? Coba pacul di zaman sekarang Ira Kang. Ya. Mana? Terus sekarang berubah nggak? Terus kemana? Masih apa? Ini budaya yang harus dijaga. Kearifan lokal gitu. Salah tuh gitu. Warisan orang pakai baju sekalian. Itu very simple. Yang gimana kita bersaing dengan orang Korea, orang Vietnam, beras kita kan lebih mahal daripada Vietnam, daripada Thailand. Kenapa? Ya kita pakai pancaku, coba mereka pakai traktor, pakai pupuknya, pakai mesin mekanisasinya loh. Itu bisa begitu kan perlu orang juga yang punya kemampuan. Nah sekarang atuh didik tuh jadi sarjana informatika. Nggak sih bisa tuh jadi sarjana mesin, ayo ukur ngajalankan traktor mah. Nah, setahun 3 bulan gak beres. Terus maintenance-nya tuh kudu sekolah macam apa nanoteknologi, advance teknologi itu kudu bisa dijalankan teknologi tepat guna, bisa dilaksanakan, dioperasikan oleh yang bersangkutan. Itu juga nanti ada pos-pos karena kan Cina kan begitu. Ya. Jadi ya ulah alasannya tidak ada orang kemudian gitu terusnya susah tuh bagi hancur lah. Berarti skill berarti Pak. Skill kan nilai tambah tuh tergantung pada skillnya, kemudahannya gitu. Kenapa tadi gue tanyain ini Van soal misalnya kayak gini, karena ya kita tahu lah salah satu kandidat yang akan calon maju itu kan ada yang Dr. Helmi gitu yang which is beliau ada 10 tahun wakil bupati gitu kan. Nah ketika kita mau berkontestasi kan misalnya kan otomatis kan ada pemikiran misalkan nggak mungkin Pak Helmi mengkritisi pemerintahnya dulu tiga yang dulu kan pasti berlanjut lah misalnya kayak gitu. Makanya gue pengen nanya langsung ke Pak Helmi, Pak Bapak kumaha ya ditawarkan gitu kan atau 10 tahun tuh justru bla 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 misalnya kayak gitu gitu. Saya kan begini kan di otak saya Garut seperti apa nantinya. Pertama kita bicara pariwisata. Pariwisata kan potensinya tinggi kan, banyak ya. Tapi pariwisata itu bukan hanya one day visit, tidak.
ya 3 hari 4 hari kayak di Bali kan. Tapi kan kita tawarkan bukan hanya pemandangan alam, tidak, tapi budaya, kemudian culture. Tadi kan culture, kemudian juga makanan, food, kuliner, juga dan lain-lain. Tapi itu kan harus disiapkan orangnya, siapkan mengantar tour guide-nya dan lain, paket juga disiapin. Makanya saya bilang itu akan jadi menarik pariwisata. Kemudian berikutnya juga, nah itu juga didukung oleh pertanian. Pertanian beda deh wilayahnya Kang, beda deh wilayahnya. Wilayah pertanian itu tapi yang produktif, dan saya berharap bahwa ada small scale industry. Artinya yang mulai menggarap pengolahan, bukan hanya dalam komoditi, tidak. Tapi itu udah harus sophisticated itu kudu. Karena mangajian gorengan pisang, gorengan sampo ya, tong jual sampo teuing atuh. Aya proses ini tambah di situ. Terus kami kasih insentif. Nah itu juga nanti channel lagi ada semacam buffernya, tempat gudangnya. Jadi bangsa makanan di mana tidak terjauh itu dibawa, dikumpulkan di Garut, kayak di Garut jadi distributornya dikirim lagi via lain-lain, via mana tambah pengirim jasa ekspedisi dan lain-lain kayak gitu. Ya pasti kegiatan itu berpencar di berbagai macam banyak hal yang bisa dilakukan gitu kan ya pastinya. Jadi ulang boleh Garut tungkul kayak KB atau urbanisasi riweuh deh masalah. Iya gitu kan, jadi terfokus. Terus pertanian terus jadi menarik orang untuk mau usaha. Petani kan enak orang mau jadi petani, nah nawan cepat tadi gajinya kan 50.000 sapoe. Terus kumaha carana? Atuh. Sementara profesinya paling banyak kan di Garut. Iya makanya itu jadi tantangan Kang. Sebenarnya tadi kan makanya di penyuluhan, intervensi aja. Ya kan pemerintah kan keberpihakan. Pastilah ngadatkannya, tinggal wani urang we. Pan biasa kitu mah nya. Satu lagi nih kan sebelum masuk ke obrolan serius, Pak. Tadi itu serius tadi. Jadi ya pengantar aja gitu kan, Pak. Pak, kita kan sekarang menghadapi apa yang disebut dengan Indonesia Emas itu kan, udah digaung-gaungan dimanapun. Ternyata udah mulai tuh bonus demografinya. Pun di Kabupaten Garut itu katanya duluan. Yang dimana untuk jumlah DPT kemarin 2024 pemilu itu 55% tuh anak muda milih milenial dan Gen Z. Tentunya Bapak punya treatment khusus mungkin ya, karena memang udah sehari-hari itu 2000 mahasiswa Pak sekarang tuh. Itu kan Gen Z semua gitu kan Pak. 8.000 tuh kan Gen Z semua kalau misalnya dikalkulatif. Nah itu kalau udah S2 sih karena 55% seberapa persen di Unika gitu kan. Tentunya udah nggak asing lah dengan bahasan ini gitu kan Pak. Kalau misalkan sekarang ngomongin ke depan seperti apa yang dibahas klasik gitu kan Pak. Indonesia Emas ini kalau misalkan nggak dirawat dari segala rupa, nggak dipersiapkan, tentunya bakal jadi bukan bonus lagi gitu kan, bencana. Musibah. Nah apa ini pendekatan ke anak-anak muda gimana tuh Pak? Kan ujungnya kan tadi produktif. Okay. Jadi bagaimana seorang itu dia melakukan usaha yang memberikan kebermanfaatan. Yang jadi soal anak muda sekarang ribet Pak, Gen Z itu ribet Pak, teman saya gitu kan. Ya saya juga sepakat. Tadi di belakang kita ngobrol ya Pak. Kan semua selalu ada caranya, ada metodologinya, ya kan. Jadi menurut saya enggak. Sepil dong Pak. Ya tadi kan mereka itu punya keunikan ya. Mereka bisa melakukan multitasking. Ya, multitasking, mereka juga lebih kreatif. Nah, saya tawarkan lah hal-hal yang bisa memicu kreativitas mereka. Itu apa? Persaingan. Pertandingan yang banyak, kompetisi yang banyak. Enak sekarang bikin gelas yang bagus, berat. Mungkin lama-lama tercipta budaya sikap perilaku selalu bisa memberikan terbaik. Enggak, udah biarin aja nanti. Kan kalau bersaing kan ada yang terbaik ya. Ya betul. Lama-lama kalau kompetisi bersaing itu sekarang akan buat orang terus berusaha jadi terbaik. Nah dia manapun dia akan begitu. Sekarang kan pariwasa padu wae, asal wae kan susah. Jadi kalau bicara Gen Z itu sebenarnya ngomongin hard skill itu udah top. Soft skillnya itu yang agak sedikit. Ya, lebih dalam dari itu tuh Om tuh ada mentalnya gitu kan. Soft skill itu mental. Semuanya dari soft skill itu kayak mental, eagerness dan kayak gitu. Ini bakal jadi episode terpanjang nih karena saya tuh kalau ketemu dengan Pak Sakur teh itu bisa berhenti karena ya saya tertarik membedah apa yang ada di isi kepala Bapak gitu yang ingin mungkin juga bisa terdeliver ke masyarakat gitu karena masuk di pilkada Pak sekarang. Ini yang kedua kalinya Bapak dulu pernah berkontestasi juga dan sekarang Bapak berkontestasi tiba-tiba masuk bus Pak Sakur. Boleh makan ditanya Pak maju sahan ada maju dan Pak maju sahan rumor soal tentang izin dan bla 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 yang kayak gitu kan. Nah sekarang alhamdulillah this is the time gitu kan.
maybe this is your moment tuh gitu kan. Right. But you pick one of the largest party in Indonesia gitu kan. Banyak beberapa orang yang bilang bahwa Kehul ada can pasti gitu kan. Betul. Apa adanya gitu. Bahkan juga ada beberapa yang berbicara skeptis ya skeptis gitu. dan yang lain. Ada juga mungkin sedikit dorongan dari internal partainya sendiri gitu ya, kayak gitu. Tell us Pak a little bit tentang kenapa ada di situ, terus ada kayak gimana kan tadi kan saya ceritakan bahwa membangun itu kan nggak bisa hanya mengandalkan kemampuan setempat. Apalagi Garut itu kan bukan kabupaten yang mandiri. Ya PAD-nya jauh lebih kecil pada APBD-nya. Berarti apa? Harus ada kaitan cantolan ke yang lebih tinggi, yang berkuasa. Cantolan bisa berbagai macam, hubungan nasional, tapi yang salah satu yang kuat adalah hubungan partai. Jadi kalau contoh ya, gubernurnya partai Golkar, kabupatennya partai Golkar, presidennya dekat itu, nyambung kan? Jadi akan lebih mudah komunikasinya, koneksinya dan juga dalam eksekusinya. Anda bayangkan kalau partainya di bawahnya Z, Luna ABC ya beda ya. Ketika ada program ini kan di sini belum tentu welcome. Kenapa? Khawatir nanti diklaim oleh itu. Kan politik mah klaim-klaiman. Ya kan bayang ya. Nah, coba kalau semuanya linear, kan enak. Ya. Nah, itu salah satu yang buat saya melihat bahwa ini adalah salah satu cara saya bahwa kalau politik itu kan matter of cooperation, kerjasama kan, ya harus kerjasama dengan yang bisa bekerja sama, ya kan itu sederhana. Saya bilang begini kan, bahwa Golkar itu adalah partai selalu penguasa. Betul itu Pak. Kenapa? Dia berpikir, ya aku jadi oposisi berat tuh. Betul. Berarti berhadapan dengan program pemerintah. Padahal semua juga tujuannya membangun masyarakat kan. Betul. Terus mau dipasean kan lain dia nggak bangun itu masyarakat. Sehingga di bayang saya itu ini udah bagus. Pemerintah sebut saja bagian dari pemenang pilpres, pileg juga begitu kan enak kan. Ya, saya juga bisa nanti komunikasi di bawahnya dengan teman-teman, satu visi satu misi, di tanggal 3 begitu juga semua ke atasnya, sehingga proses pembangunan akan jadi lebih cepat ke kitanya. Kita tadi kan enak ya, Garut terbatas, minta nakasa ke Bangar, loh Bangarnya siapa? Kamu siapa? Oh partainya sama, ya wis ayo betul. Tapi tolong ya gedean ya. Iyalah tugas saya. Jangan kan, ya itu juga bagian dari tugas saya kan. Ya udah digituin aja kan. Maksud saya gini, ini kan jawaban luarnya. Maksudnya gini, ngomongin soal partai pemenang kan nggak cuma Golkar gitu kan. Bahkan partai penguasa pemenang juga ada Gerindra ya kan. Jadi kalau bapak jawab gue tahu itu pas bakal kayak gitu. Ini jawaban orang ngorek di kajeroda saya think, but maybe you have the guarantee at the party gitu. That's why you choose that party. Enggak ada yang No Pak, let's be honest. Enggak ada yang garansi. Tapi yang saya tahu semua itu ingin menang. Betul. Dan akan mencari orang yang punya kans untuk menang. Get my point? Dan saya termasuk salah satunya yang punya potensi untuk menang. Itu tidak tergantikan. Artinya Hok aja di Garut siapa aja kan, ya gitu kan ya wis ke situ ya, dan mereka itu tidak mau ikut ke sebelah. Maksudnya berarti ketika sebuah pertemuan atau it takes to tango kan, maksudnya not just one side gitu kan. Misalnya kayak bapak tiba-tiba gue pengen masuk deh gitu, pasti ada tawaran juga dong dari dalam itu kan, gitu ya kan gitu, ditawarin kan bis itu kamu kita mutual mutual eksklusif, mutual eksklusif ya, bukan mutual eksklusif, saling benefit lah. Ya kan kamu ikut ke saya, kamu dapat manfaat, saya juga dapat manfaat. Gitu. Berarti ada seperti itu ya kan? Karena kan banyak orang juga yang ada yang ngaku-ngaku, cina kan. Iya, betul kan, ada orang kok Pak Sakur ke situ, saya bilang, saya ke situ. Itu ada yang bilang ke saya, Pak Sakur coba kalau ada minat lawak situ. Saya masuk. Nanya, terus saya kenal sama orang-orangnya, terus saya masuk, tiba-tiba prosesnya tidak serumit yang dibayangkan orang. Apa artinya? Ada nuansa saling membutuhkan. Apalagi saya butuh Golkar. Golkar juga mungkin, saya nggak tahu kan mungkin ya. Sehingga saya tidak perlu melalui proses yang sangat ribet. Ayo sama-sama, dan saya ketemukan semua orang, ya wis. Itu kan yang namanya cooperation. Nah itu Pak yang saya tanyakan tadi, komunikasi dengan beberapa calon yang ada muncul di Golkar gitu kan Pak. Kalau dibahasakan gitu kan Pak, ada 5 lah kurang lebih yang dibahasakan juga di luar itu.
ini pendatang, kemudian ini udah lama. Nah itu gimana tuh Pak? Ya kan masalahnya bukan soal pendatang kalau Nah, itu tapi kan masalahnya adalah kemenangan. Oke. Ya. Am I ready to win? That's why I go for the challenge. Optimis ya Pak? Gitu. Kan gitu kan. Sebenarnya kalau ya kita bicara sederhana saja. Kalau emang cukup dengan kandidat internal kenapa buka? Oke. Gitu ya. Ada beberapa yang tidak buka. Ya. Jadi pertanyaan juga itu kan. Itu kan. Jadi kalau ya go ahead gitu. Ya. Tapi kan kelihatannya nggak sederhana itu kan. Betul. Ya. Kalau begini atau juga bisa tapi untuk G2 ya mungkin nggak mau juga kan. Ada pertimbangan-pertimbangan. Saya bilang saya nggak tahu ya. Saya juga bilang bahwa saya pasti tidak, nggak ada yang pasti dunia ya. Tapi saya berusaha komunikasi dengan semua pihak. Dan so far menurut saya on the track ya, so far. Cuma saya nggak bisa cerita kan. Itu kan bagian dari ini. Tapi hanya satu-satunya berarti Partai Golkar. Kan tadi pertimbangannya tadi. Saya bukan kadung, saya udah ke Golkar. Terus Gina juga kagok kan udah situ aja. Ya. Karena kalau misalnya menelik sejarah kan orang tuh melihat bahwa Pak Sako itu kan lebih dekat ke PKB harusnya gitu kan. Dulu itu orang tua saya anggota DPR RI di Golkar. Sebelum itu. Oke. Pernah. Itu dulu sebelum reformasi ya. Artinya dalam beberapa saya punya hubungan emosional. Nggak susah kok masuknya. Oh iya udah gitu. Ada connection yang masih terjaga. Masih ada koneksi. Kan ya nggak masalah gitu kan. Gampang tuh dari agama iya kan ya. Terus tadi berbicara sekarang bahwa konvensi, katanya bakal ada konvensi kan Pak, berarti di Golkar tuh? Udah ada. Jadi konvensinya begini, ini menarik ya, menurut saya sebagai partai modern itu tidak menggunakan paradigma lama. Jadi yang dipilih itu yang didukung itu yang selalu dipilih oleh PK, pengurus kecamatan tidak. Langsung aja uji coba di mana di masyarakat melalui survei. Itu konvensi. Konvensi adalah satu survei yang menurut saya yang lebih canggih. Yang ilmiah dan lebih cepat lagi kan. Ya kan gaji survei seperti apa. Saya bilang, "You mau apa? Mau sekedar mencalonkan atau mau menang?" Kalau menang ya pilih. Kan itu. Jadi ketika datang menang aja jeung urang. Mana buktikan? Buktikan. Ini saya bilang surveinya. Nah, ini juga belum sangat memuaskan, tapi kan masih punya waktu. Ya gitu. Jadi si orang bilang, "Pak, ya sah-sah saja." Tapi saya bilang, "Terus Anda maunya gimana?" gitu. Mau hanya ikut kontestasi saja atau ingin menang? Kalau menang kan harus sama-sama kan gitu. Ya, jadi sekarang di Garut Depan, di Garut di Indonesia bahkan gitu kan, kalau baheula mah kan musim musim nisfu Saban, musim nungguan hilal, akhirnya musim nungguan rekom aja. Iya kita juga sama begitu. Cuman kan tadi komunikasi jalan lah. Semua ya meskipun Pak, kalau misalkan sekarang belum ada rekomendasi kan, surat penunjukan mungkin dari Golkar, tetap kalau misalkan ngobrolin sekarang pembentukan koalisi mungkin harus dari sekarang gitu kan. Udah kok, kita udah. Oke. Udah mengkerucut, tapi ya saya nggak bisa sebutkan ya. Udah kok. Tadi malah juga saya pulang jam 2 dari luar kota. Ini bahasa-bahasa penasaran gini yang dan apakah Bapak diberikan kebebasan, misalnya let's say lah kita berandai-andai ke depan lah, dan Bapak direkom oleh Golkar, apakah Bapak diberikan kebebasan untuk menentukan siapakah pendampingnya atau harus you let the party to decide gitu? Jadi gini, yang pasti juga kan ini tidak boleh perkawinan keterpaksa ya, apa namanya? Terpaksa enggak. Jadi tanya yang pertama juga pasti orang tuanya. Yang kedua pasti budakna kan gitu. Karena bisi iparna geus jadi mau gitu. Tapi kan itunya juga sama, ini platform yang sama, ini juga orang yang platform yang sama ya, kenapa ya udah beres. Ya kalau secara teoritis saya bilang 75% lah udah confirm ya, tapi kan bisa berubah. Ya. Kan saya bilang ya gitu. Atau mau dari kode langke lah ngobrol gitu ya. Tapi berarti ngeceng kan udah ada jawabannya berarti kan selama ini kan ada beberapa event kita ketemu. Kita ketemu dengan orang-orang, kita dengerin dia bicara seperti apa. Juga kita lihat backgroundnya, siapa the man behind the scene. Ya, terus gimana paradigmanya kan dari kan saya melihat orang dari bibit-bibit bobotnya kelihatan. Oh iya bakal sama nggak sih, nyambung nggak ya? Terpantau. Oh ini bakal begini ya wis. Gitu. Jawabannya gini deh Pak. Udah mengkerucut ke berapa nama itu kan? Jumlahnya sebutin dong. Kalau saya mah termasuk tera aneh-anehnya. Sama udah 2. Satu. Oke. Sama nggak ini kok. Saya cukup kalau bilang supaya ditanya gimana ya ke situ. Dia mau tanya aja sama dianya. Kalau dia mau ya bisa saya. Yang atributnya gimana? Atributnya itu.
Tapi itu dulu cobalah. Tanyain dulu bapaknya masalah nggak? Ya, ibunya masalah nggak? Itunya masalahnya, anaknya masalah nggak? Kalau ngomong-ngomong sih, kan kalau kita lihat dari frekuensi lama di komunikasi kan kelihatannya nyambung. Sebenarnya kan tidak usah harus eksplisit. Tinggali kan. Ya. Oh iya gitu. Isa iya oh iya gitu. Sok didramatisir. Ya karena banyak orang tuh yang udah penasaran kan sekarang dan secara personal pribadi saya salah satu yang berharap bahwa Bapak Sakur mendapatkan rekomendasi dan bisa maju di sana karena pertama beliau udah pernah berarti secara experience ada maksudnya secara uji kelayakan udah layak lah gitu kan. Sekarang beliau sebagai rektor terus juga ketua KONI yang lupa ya disampaikan bahwa sekarang juga Garut sedang porkap nih gitu kan. Nanti selamat lah Pak ya, pokoknya itu mudah-mudahan lancar. Dan selanjutnya ngomong orang itu jadi poho gara-gara porkap. Nah tadi Pak dibilang bahwa Bapak sudah pantas yang itu. Nah saya pribadi yang mudah-mudahan Bapak lolos gitu kan. Jadi ketika ini akan muncul diumumkan, apakah sudah ada timelinenya? Kapan penetapan dari partai aja dulu ya, kita nggak berbicara tentang itu. Ya, sampai kapan kami harus menunggu Pak ini? Jangan kan kalau aku pun menunggu. Sama lah. Jadi semua itu kan banyak pertimbangan. Ya yang ada di semua level. Ya saya juga tidak pada posisi maksa atau one way. Yang sedang kita kerjakan adalah bagaimana tetap kita meningkatkan popularitas, aksesibilitas sama elektabilitas. Ya, karena akan sangat disayangkan ketika misalnya Bapak banyak gitu gara-gara rekom partai. Gue kalau misalnya punya cara yang lain dari bantuan bikin cara gitu, yang penting bisa ditanding gitu lah kayak gitu. Iya, itu kan metode strategi ya. Termasuk saya tidak kemana-mana. Itu bagian dari komitmen saya menunjukkan bahwa saya mau orangnya ajeg. Komit kalau itu gitu. Kita yang deg-degan Pak isi Bapak tidak kan bakal turun ya karena banyak orang yang banyak orang kan mau ayo bakal belah itu bakal kumaha gitu ya. Ini poinnya Bapak tidak kemana-mana meskipun gimana pun gitu kan. Ada maksud itu kan saya mikirnya gini. Tadi kan saya hanya menawarkan alternatif masyarakat. Saya begini. Dan saya tidak akan berubah. Selama juga saya merasa saya konsisten kok. Sama gitu ajegnya. Gitu ya. Terus enggak jadi bupati kan takdirnya kan gitu ya terus lempeng. Itu jadi salah satu keunggulan kelemahan saya gitu. Tapi dalam kasus ini karena saya lihat bahwa loyalitas terhadap partai itu sesuatu yang sangat penting. Loyalitas tidak mencela-mencela kan ya. Itu saya pegang sih itu. Oke. Masuk kenapa itu apa? Kata BC alah pemikiran malah. Saya capek jadi gitu. Gitu bingung jamaah. Gue punya satu pertanyaan terakhir. Ntar lu sambung sekali closing Pak. Kalau dari saya mungkin pertanyaan terakhir kayak gini. Banyak karena saya sering juga membahas ini dengan teman-teman gitu kan, siapa dan siapa kayak gitu. Mungkin bisa dijawab di sini. Ada juga beberapa kekhawatiran Pak, ketika misalnya Bapak menjadi seorang bupati atau menduduki jabatan, karena kita sudah tahu bahwa Bapak seorang akademisi lah gitu kan, yang tahu tentang makanya tadi the pointnya maksudnya kayak oke, ini harusnya A, B, C, D yang kayak gitu kan. Nah cuman berbicara tentang masalah eksekusi misalnya kan, kayak apa sih jaminannya kalau bahwa misalnya Pak Sakur tegas apa aja bla bla bla, atau justru karena Bapak tahu Bapak mempunyai standar idealis tersendiri yang akhirnya nulain kagugusur nanti. Ada juga yang kayak gitu ya, karena mungkin saya bukan memandang SDM kita misalnya tidak mampu atau nanti mungkin jajaran kedinasan gitu kan, walaupun Pak Rudi mah terakhir belak-belakan PNS nanti itu moralnya gitu kan ya gitu, karena mungkin dan saya tahu bakal standar bawah itu bakal tinggi. Dan dengan realita yang kita punya sekarang ini biar bisa matchingnya itu akan seperti apa gitu? Apakah dia dicepretan gue Bapak hiji-hiji gitu PNST gitu atau kayak gimana sih Pak? Iya kan sebenarnya kan semua itu tergantung dari kebutuhan. Artinya bahwa orang itu kan potensi akan muncul jika dia pada posisi yang merasa dibutuhkan. Dia wajib memenuhi standar tertentu. Ya saya bilang ya diolok, dibujuk gitu. Dibujuk kemudian supaya tadi punya komitmen yang serius dalam pekerjaan. Saya bilang kan namanya pekerjaan ini kan public servant, pelayan publik kan, pelayan. How to serve, bagaimana dia melayani, kan itu sedang idenya. Kembalikan bahwa Anda pegawai negeri itu apa? Pelayan. Nah, gimana caranya kita melakukan pelayanan yang baik?
Ya tunjukkan cara-cara melayani yang baik kan gitu. Terus gimana dengan itu? Dan sampai jalan Kang, cuma satu menurut saya. Orang mah ada ku contoh ya. Rata-rata ku contoh. Jadi Anda harus begini, ya contohan atuh Pak. Terus kita konsisten di situ. Ya terus juga kita ajak orang-orang yang key personnya. Key person yang pengaruhkannya itu. Emang tidak gampang, tidak mudah. Tapi selama ini juga alhamdulillah. Oh ya pun tentunya saya pengalaman saya di Uni di KONI juga begitu. Tidak gampang. Saya percaya nggak mau bohonglah setahun 2-3 kali cager. Cager dalam arti kan menyesuaikan. Di situ juga karena kita pada posisi begini. Ketika saya melakukan perubahan, saya berhadapan siapa lawan saya. Kalau saya masih banyak, saya mikir dulu. Nah, perubahannya dikit, tapi kalau sudah masa kuat ya dang gitu. Gitu kan. Harus ada ukuran di sana. Ukuran dulu, kita ngukur dulu. Saya bilang, saya termasuk data. Mana data? Saya ngomong mana data cing seberapa contohnya. Ada kejadian, ya ujung data kan, berapa orang kayak ini, berapa cabur ini, sekian, berapa ini, wah, saya ambil keputusan, udah ngitung, ya saya ngitung ketika ngambil kebijakannya terlalu banyak resistensi, sehingga kalau banyak resistensi, jadi kita bukan di implementasinya tapi urusan karena gitu. Pasti bertahap, saya bilang bertahap itu, saya bilang, jika nama 2 tahun lah karek mengikuti mengabret, dirinya beberes lah, yang pemahaman logikanya diberesin dulu, pemahamannya, cara kerjanya, wow, nggak gampang, tapi sekarang bakal kuliah, kan bukan kuliah, tulis di otaknya dicicil. Apalagi yang dituntutnya data, sikap bimbingan ya kan gitu, saya kan nanya gini, kamu dari mana datanya? Data tuh ngomong, by data segala pun gitu kan, sehingga kan enak, jadi akuntabilitasnya tinggi, responsibilitasnya dan terukur. Ya. Kan ada orang Pak, saya itu cek saha gitu. Cenah. Kalau kita ada baseline-nya bahwa sakit itu, kan kebayang kan? Oke, terus gimana targetnya kan gitu. Jadi saya mah bicaranya indikator kinerja harus terukur jelas. Kalau jangan gitu, tidak usah muluk-muluk. Pasien ukur rumah henteu. Udah orang yang ngukur. Karena sakihok masa penting mah aya progres. Enggak geus ieu karang edan keun. Itu. Oke, Pak. Terukur nih ngobrol. Kita berada di segmen akhir, Pak. Seperti biasa kita juga nanyain ke calon yang lain. Ini belum terbedah tuntas sebetulnya, Pak. Kita jumpa lagi setelah Bapak jadi calon gitu kan. Sudah berpasangan. Seperti biasa kita sapa teman-teman Garut Update itu Sobat GU, Pak. Nah, jika Bapak nanti insya Allah mendapatkan rekomendasi dan surat tugas yang firm dan kemudian mencalonkan, apa pesan kepada Sobat GU, Pak? Oke. Mengapa? Jadi begini, bahwa kita itu harus melalui suatu proses perubahan yang terarah, yang jelas arahnya, karena membangun itu bukan hanya membangun fisik, tapi juga penting adalah membangun paradigma, persepsi dan pandangan kita tentang apa itu membangun. Jadi saya mungkin itu bakal kuliah heula. Ya benar kuliah heula. Dalam arti ayo sama menteu bakal akan itu ka dieu. Ya, sama itu baru kemudian gerak langkah kita pun akan enak, cepat dan tadi kan akan efektif, efisien. Itu harapan saya. Jadi kayak gini lah, apa sih tadi kan? Kenapa sih kita membangun? Apa tujuan pembangunan? Apa yang pasti ada pengorbanan. Ya kalau kita paham bahwa itu bagian dari pengorbanan, itu naon. Tapi itu orang jadi korban, beda deui kan urusanna kan. Itu aja sih. Oke. Thank you Pak Dakur. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Mungkin teman-teman GU atau Sobat GU kita kembali di next episode dengan narasumber yang lainnya. Kebetulan udah menipis nih narasumber kita terkait dengan calon. See you next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.